Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah, yang pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-22, Thoriqul Jannah atau jalan menuju surga. Kita langsung baca saja hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, kenapa radhiyallahu anhuma. Ana rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa rajulan ini adalah Nu'man bin Qaukal Al-Khuzai, seorang yang ikut perang Badar dan meninggal atau syahid di perang Uhud. Faqala, beliau bertanya, ara'aita idza sholaitu sholawatil maktubatin, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, idza sholaitu, jika saya sholat sholawatil maktubatin, sholat fardu, wasumtu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltu halal wa haramtul haram, dan saya menghalalkan yang halal, wa haramtu haram, dan saya mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'in, dan saya tidak menambah sedikit pun dari hal itu. A'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Qala, Rasulullah bersabda, na'am, ya. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'nal haram tu haram, maknanya mengharamkan yang haram adalah istanabtuhu, atau menjauhinya. Istanabtuhu, menjauhi yang haram tadi. Sedangkan wa makna ahlaltu halal, atau menghalalkan yang halal, artinya adalah fa'altuhu mu'taqidan khillahu, melaksanakannya mu'taqidan dengan meyakini khillahu, halal, kehalalannya dari hal tersebut. Ahamiyatuhu, atau kedudukan hadis ini, Imam Al-Jurjani, qala Al-Jurjani fi Syarhul Arba'in, mengatakan, Imam Al-Jurjani dalam Syarah Arba'innya mengatakan bahwa hadis ini adalah himpunan hadis yang agung karena mencakup seluruh ajaran Islam. Ini karena perbuatan itu bisa merupakan amal hati dan amal badan, dan dari amal hati dan badan ini ada yang halal dan ada yang haram. Maka jika seorang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka orang tadi telah menunaikan seluruh tugas agama dan akan masuk ke dalam surga dengan rasa aman. Lafdzul hadis atau bahasa dalam hadis ini, yang pertama rajulan. Rajulan ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu Nu'man bin Qaukal Al-Khuzai, seorang yang ahli Badar yang terbunuh pada perang Uhud. Sebelum syahid di perang Uhud, beliau mengatakan atau bersumpah demi Rabbul Izzah, tidak akan sampai matahari tenggelam sampai terlipat masuk pada saat terbenamnya matahari, sampai aku berada di kehijauan surga. Kemudian Nabi SAW sesudah kesahidan dari Nu'man bin Qaukal ini, beliau bersabda bahwa sungguhnya Nu'man ini berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas dia mendapatkan hal menurut prasangkanya ini. Sungguh Rasulullah telah melihatnya berkeliling dalam kehijauan surga, dan dia tinggal di surga di sana. Kemudian lafal yang berikutnya adalah ara'aita, hamzah atau istifham. Ini adalah pertanyaan, hamzatul istifham untuk bertanya. Ra'a terambil dari ar-ra'yu, yang dimaksud adalah pendapat atau fatwa.
Kemudian al-maktubah adalah yang fardu, yaitu sholat 5 waktu, zuhur, asar, isya, maghrib, dan subuh. Kemudian Ramadan, bulan Ramadan, ahlal tu al-halal, tadi memastikan kehalalan dan mengerjakan kewajiban, sedangkan yang bukan kewajiban maka tidak ada masalah jika tidak mengerjakannya. Halal adalah yang kemudian diizinkan dalam mengerjakannya secara syariat. Kemudian haramul haram, yaitu menjauhi sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haram ini adalah semua yang dilarang oleh syariat untuk mengerjakannya secara menyeluruh. Kemudian lafal yang terakhir, adkhulul jannah, yaitu masuk ke dalam bersama orang-orang yang telah mendahulunya tanpa diazab terlebih dahulu. Ini adalah lafal hadisnya. Kemudian fikul hadis atau kandungan-kandungan dalam hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Rasulullah ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Tugasnya adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan, dan di mana kesesatan itu bisa menggiring seorang masuk ke dalam neraka, kemudian membimbing orang tadi agar memasuki jalan hidayah dan mengantarkan manusia ke dalam surga. Jalan ke surga itu mudah dan jelas. Allah Ta'ala telah memberikan batasan-batasan kewajiban sebagai pintunya. Siapa yang kemudian berkomitmen atau berpegang teguh dengan kewajiban tadi, hampir pasti akan mengantarkan pada tujuan. Kemudian jika seorang menjauhi dan menyelisihinya, maka akan mengiringnya menuju an-narul hawiyah, neraka hawiyah. Adapun apa yang kemudian ditentukan Allah Azza wa Jalla, ada kewajiban itu dikerjakan sekuat kemampuan manusia dalam batas kekuatan manusia tadi, ya. Karena Allah menghendaki kemudahan pada para hambanya dan tidak menghendaki kesukaran. Dan terlihat jelas bagi kita betapa besar ya petunjuk Rasulullah SAW ini dalam hadis ini, dan dari hadis yang bersumber dari yang hampir semakna dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, asyauqu ilal jannah atau syukur, rindu kepada surga. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kita tentang seorang mukmin tadi, yang Nu'man yang sangat merindu kepada surga, yang sangat indah perbendaharaannya, seluas bumi dan langit, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang thoriqatul jannah, jalan menuju surga, dan kemudian meminta fatwa tentang amalan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga sehingga menjadi lapang kepergiannya. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan jalan pencariannya untuk memenuhi angan-angannya tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi, akhbirni bi amali yudkhilni jannah. Beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, qala na'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalat, dan mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan membayar zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dzulani ala amali amaluhu yudnini minal jannah.
tunjukkanlah kepadaku amal a'maluhu, yang jika saya beramal maka yudnini akan mendekatkanku minal jannah kepada surga, wa yubaidni dan menjauhkanku dari neraka. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan ini dalamnya, shaum Ramadan sebagai ganti watasilu rahim, dan menyambung silaturahim. Kemudian kandungan yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ini kandungan yang ketiga. Nu'man radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah, apakah jika dia beristiqomah atau kontinu melaksanakan sholat wajib, kemudian jika menjumpai bulan Ramadan dia berpuasa wajib, kemudian dia melaksanakan puasa, memenuhi adab-adab beserta pantangan dan larangan puasa, kemudian berpegang dengan batasan hukum Allah, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, dan tetap menetapkan sesuatu yang halal dan mengharamkan yang haram, sehingga dia menjauhi yang haram secara mutlak dan mengerjakan yang halal atas apa yang kemudian diwajibkannya. Kemudian dia bertanya, apakah saya ketika telah mengerjakan semua itu tidak menambah dengan keutamaan yang disukai atau perbuatan sunnah, kemudian meninggalkan sesuatu yang makruh dan cukupkan diri dengan sebagian yang mubah, apakah cukup untuk menyelamatkannya di sisi Allah dan memasukkannya ke dalam surga, di mana yang kemudian surga adalah puncak dari angan-angan dan keinginannya, yaitu bersama dengan orang-orang yang mendekatkan diri dan orang-orang yang terdahulu, baik tanpa diazab atau disiksa terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan sesuatu yang menenangkan jiwanya dan melapangkan dadanya, menggembirakan hatinya, yang dimana hatinya meluap-luap rasa keinginannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban na'am, benar. Dan sesungguhnya apa yang telah disebutkannya ini maka cukup sudah bagimu untuk mencapai apa yang kamu inginkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban dari Hakim, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara hamba yang sholat 5 waktu, shaum Ramadan, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan menjauhi 7 dosa besar, maka akan dibukakannya untuknya pintu-pintu surga, dan dia berhak memasuki dari pintu mana saja yang kemudian dia suka. 7 dosa tersebut adalah berzina, kemudian minum khamar, sihir, menuduh zina wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kemudian membunuh orang secara sengaja tanpa dosa, kemudian bermuamalah dengan riba, dan melarikan diri dari musuh Islam dalam medan jihad. Dalam hadis yang lain, hanya Allah yang maha tahu. Kemudian yang keempat, kandungan yang keempat, bahwa agama ini inna hadatin yasiron atau mudah. Agama ini mudah. Wa mauqufu Rasulullah, pijakan dan Rasulullah untuk menunjukkan mudahnya Islam ini adalah bahwa Allah Ta'ala tidak membebani salah seorang ini dari suatu yang beratkan dan membebani. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Maka syariat ini yang diwajibkan dalam Islam ini semuanya disifati dengan mudah dan diukur sesuai dengan kemampuan manusia. Dan syariat ini bersumber dari Hakim yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban seorang manusia yang berakal tidak lain adalah mendengar dan mentaati untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kandungan hadis yang kelima, Shadaqul muslim wa surhatuhu, kejujuran dari seorang muslim. Sesungguhnya inna Nu'man radhiyallahu anhu, sungguhnya Nu'man radhiyallahu anhu adalah contoh dari seorang mukmin yang jujur hati dan wataknya. Dia ini sama sekali tidak berpura-pura menampakkan ketakwaan dan kebaikan yang tidak sanggup ia amalkan atau memang suatu yang tidak dapat ia tegakkan. Dia jujur apa adanya menyampaikan hal-hal yang fardu tadi gitu ya. Akan tapi Nu'man ini hanyalah seorang yang kemudian menginginkan kebahagiaan dan keselamatan, yaitu dengan beramal atau mempersiapkan kewajiban yang dapat mengantarkannya pada cita-citanya itu. Dan keterus-terangan ini seorang mukmin ini lebih banyak lagi ketika Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahwa apa yang disebutkan ini adalah cukup untuk maksud mendapatkan surga, hingga dia mengatakan wallahu saya tidak akan menambah suatu pun gitu ya. Maka dalam riwayat hadis bagaimana tertulis dalam hadis tadi, maka jawaban Rasulullah adalah na'am, dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah pijakan yang jelas dan benar, dan diulang-ulang ungkapan tersebut untuk manusia yang imannya menembus hati mereka dan keyakinannya ini tertancap ke dalam jiwa dan tidak mengenal keraguan dan kemunafikan, dan dia tidak mendekati hal-hal yang kemudian meremehkan syariat Allah Ta'ala dan menyepelekannya. Maka Rasulullah SAW berulang kali memberikan kabar gembira bahwa mereka orang-orang yang jujur tadi akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian kandungan hadis yang keenam tentang az-zakah wal hajj, atau zakat dan haji. Zakat dan haji ini adalah termasuk rukun Islam. Demikian pula urusan haji ke rumah Allah ini juga merupakan bagian dari rukun Islam. Dua kewajiban tersebut tetap harus dipegang teguh, dikerjakan bagi mereka yang telah diwajibkan kepadanya dan bagi seorang yang mampu atau sanggup ya. Dan kedua hal ini juga merupakan syarat terhindar dari neraka dan masuk surga tanpa harus diazab terlebih dahulu. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam satu riwayat yang menurut Imam Ahmad, dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Muntafaq, saat dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang bisa membuatnya masuk surga, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, iqamati sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi ke haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan tidak disebutkan keduanya itu kepada Nu'man radhiyallahu anhu secara khusus sebagaimana salat dan puasa, karena boleh jadi kedua hal itu belum diwajibkan kepada Nu'man saat itu, atau bisa jadi karena Nu'man ini bukan orang yang terkena kewajiban atasnya karena fakir dan ketidakmampuannya, atau karena keduanya telah masuk dalam keumuman dari menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram tadi gitu ya. Maka berarti secara otomatis ya,
pasti dia akan melakukan yang difardukan, karena hal itu termasuk dari kewajiban dan menghalalkan dan yang halal, dan kemudian dia meninggalkan yang haram. Kemudian yang ketujuh, ahamiyatus sholat wasiyam, pentingnya sholat dan puasa. Pertanyaan tentang ini, tentang pelaksanaan wajib ini, tentang puasa dan sholat dan puasa ini adalah menunjukkan bahwa besarnya pengagungan dan perhatian para sahabat terhadap urusan ini. Ini adalah tiang agama, di mana seorang muslim bagi yang melaksanakannya ini sehari semalam sebanyak 5 kali dengan menjaga rukun-rukun dan kewajibannya, sunnah serta adabnya. Maka Rasulullah bersabda, ra'sul hadal amrul Islam, ya, pangkal dari urusan adalah Islam. Wa man aslama salima, barang siapa yang masuk Islam maka salima, dia selamat. Wa umuduhus salat, dan tiangnya adalah salat. Wa durwata sanamuhul jihad, dan puncak ketinggiannya adalah jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat dan menghadap kiblat, membahkan sembelihan kita, sembelihan kaum muslimin, maka dia adalah seorang muslim dan baginya jaminan Allah dan Rasulnya. Dalam sabda yang lain juga hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat itu ya, betapa pentingnya kedudukan dari sholat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang lain, la dina liman la sholatan lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Innama mawadhi'us sholat minad din kama wadhi'ir ra'sa minal jisad. Kedudukan sholat dalam agama ini diibaratkan oleh Rasulullah kama sebagaimana ra'sin minal jasad, kepala dari jasad. Jadi ketika tubuh tidak ada jasad, tidak ada kepalanya, maka mati. Begitu juga agama, jika tidak ada sholat maka sebagaimana jasad tanpa jasad tanpa kepala. Ini yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian hukum dari meninggalkan sholat. Banyak sekali hadis ya, hadis yang memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, bahwa dia adalah kafir atau menuju pada kekafiran. Di antara hadis tersebut adalah baina rajulin wal kufri tarkus salat, pembeda seorang laki-laki wa kufri dan kekafiran adalah tarkus salat, meninggalkan salat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, ya, perjanjian antara kita dan mereka as-salat adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari Abdullah bin Syaqiq al-Ukaili, dia berkata, kana ashabuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mal, tidak melihat suatu amalan itu, tarkuhu, ketika seorang meninggalkan, kufrun, menjadi kafir, ghairus salat, selain salat. Para sahabat itu berpandangan tidak ada amalan yang jika dia meninggalkan menjadi kafir kecuali salat ini. Dari nas-nas tersebut ya, dari nas-nas tersebut maka dapat diketahui hukum dari meninggalkan salat. Akan tapi hukum bagi orang yang melakukan hal ini berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dari orang yang meninggalkannya. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat dengan
mencemooh kewajibannya dan mengingkari salat ini adalah salah satu ibadah pokok dalam Islam, maka menurut ijma kaum muslimin dia adalah kafir dan murtad dari Islam. Jadi ketika dia meninggalkan dengan mencemooh dan mengingkari kewajiban sholat, maka ijma kaum muslimin dia adalah kafir. Meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengaku Islam dan tetap melaksanakan sebagian amalan Islam yang lain. Dan dia harus bertobat sampai dia menarik kembali ucapan tersebut dan keyakinannya tersebut. Jika orang tadi tidak bertobat, maka dia wajib diberikan hukuman sebagaimana orang yang murtad, yaitu dibunuh dan disikapi sebagai orang murtad dalam muamalah. Maka dia tidak dimandikan dan disolati, tidak dikubur di makam kaum muslimin, dan tidak memiliki hak waris, tidak mewarisi dari harta kaum muslimin jika tidak meninggalkan waris dan tidak menerima waris, ya. Kemudian yang kedua, jika dia meninggalkan sholat karena malas atau menyepelekannya ini, tapi tidak mengingkari kefarduannya dan kewajibannya, maka menurut ijma ini fasik, ya. Meski para ulama berbeda pendapat ya mengenai masalah ini. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas gitu ya, ini sudah disepakati bahwa dia fasik gitu. Tapi ada perbedaan pendapat terkait dengan masalah ini. Misalnya yang pertama, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat orang ini dipenjara, kemudian diasingkan, didera, lalu sampai dia mau sholat atau dicambuk dalam penjara supaya tidak menjadi contoh buruk bagi orang lain dalam pengabaian syariat Islam. Kemudian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika seorang meninggalkan sholat ini karena malas, maka dia diperingatkan agar bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat dan tidak sholat, maka dibunuh. Kecuali Imam Malik dan Syafi'i juga berpendapat bahwa dibunuh sebagai pelaksanakan hukuman. Jadi dia tetap muslim, ya, tetap muslim karena tidak mengingkari. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun dia dibunuh, tapi dia tetap dimandikan, tetap disolati dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dia tidak mengingkari kewajiban, jadi tidak dianggap keluar dari Islam, tidak dianggap murtad karena tidak mengingkari kewajibannya tadi. Sedangkan Imam Ahmad ini bahwa dia dibunuh dan statusnya ini adalah kafir, sama seperti dilakukan orang yang murtad. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan beberapa kalangan sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal. Juga pendapat sebagian besar kaum muslimin. Sedangkan puasa ini menduduki tingkatan kedua sudah sholat. Ini kedudukannya ini tidak lebih kecil dari sholat ini. Ulama berijma menyebutkan bahwa puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang harus diketahui. Dan juga banyak sekali hadis yang telah disebutkan tentang hal ini. Oleh karena itu Nu'man juga menyebutkan secara khusus ya, sudah penyebutan sholat, meskipun sholat itu diulang-ulang sebanyak 5 kali, sedangkan puasa ini hanya setahun. Nah, ini disebutkan secara khusus oleh Nu'man tadi. Dan pada waktu melaksanaannya, seorang muslim ini akan merasakan lapar dan deritanya kehausan. Dan puasa ini akan melatih seorang muslim dengan akhlak yang mulia berupa kesabaran dan membebaskan diri dari penghambaan kepada syahwat dan kekuasaan materi. Dan seorang muslim akan merasakan berikan orang yang tidak mampu, yang dihimpit oleh kemiskinan. Oleh karena itu puasa adalah suatu hal yang sangat penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu ilasyam, yaitu setiap amal ibni Adam, anak Adam, baginya kecuali siam. Wa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa anna azzi
bihi wasyamu junnah. Dan pahalanya aku akan memberikan balasannya langsung. Dan asyamu adalah junnah atau perisai. Dan puasa ini memang merupakan penjaga ya, dari kemaksiatan dan perisai dari neraka, juga sebagai penghapus dosa, dan juga merupakan jalan masuk ke dalam surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu, dan akan diampuni ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku tentang amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau berpuasa karena tidak ada yang lebih lurus dari puasa. Ini adalah yang kedua setelah sholat yang ditanyakan oleh Nu'man adalah puasa, karena begitu pentingnya ibadah puasa ini. Dan bagaimana hukumnya ketika seorang meninggalkan puasa? Ijma' kaum muslimin, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan sebagai bentuk keingkaran terhadap kewajiban, maka dia adalah kafir dan murtad dari Islam. Hampir sama dengan sholat dia. Ketika dia mengingkari kewajiban puasa atau kewajiban sholat, maka dia keluar dari Islam. Dia diperlakukan sebagaimana orang murtad diperlakukan, karena adanya dalil yang pasti akan kewajiban dan kefarduannya. Adapun orang yang kemudian malas, sebagaimana tadi kasus sholat ya, meninggalkan puasa karena malas, meremehkan dan malas tanpa uzur, tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, tidak mengingkari kewajiban puasa ini, maka dia dihukumi fasik atau orang yang berbuat dosa menurut ijma' kaum muslimin. Bahkan dia diragukan keislamannya, tertuduh sebagai sindik dan orang yang keluar dari agama, serta tindakannya ini dapat menjerumuskannya kepada kekafiran. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tali Islam dan pilar agama ini ada 3, dan itu adalah dasar Islam. Siapa yang meninggalkan satu dari ketiganya, maka dia itu kafir, dan halal darahnya yaitu syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian sholat fardu dan saum Ramadan. Jika seorang menahan diri dari berbuka tanpa adanya uzur dan menahan diri makan dan minum di siang hari sebagai bentuk puasa sampai akhir Ramadan. Kemudian yang ke-10 tentang tingkatan ibadah seseorang mukmin. Maratibul ibadah atau tingkatan ibadah. Al-imanu mabda'ul kamalin, atau iman adalah pangkal dari kesempurnaan ibadah. Sebab masuk surga ini secara mutlak hanya bergantung pada keimanan dan tauhid, ya, bukan yang lain. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, dan hari akhir serta qada dan qadar, lalu meninggalkan apa yang tidak, dan lalu dia meninggal dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sementara seorang ketika meninggalkan yang fardu dan mengerjakan suatu yang dilarang,
Ini akan menghalangi seorang masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang selamat dan tidak akan masuk surga kecuali sesudah mendapatkan azab terlebih dahulu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia mati dalam keadaan seperti hal tersebut, maka dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, wa ana Isa abdillah wa rasuluhu wa kalimatuhu, dan Isa adalah Abdullah, abdinya Allah, rasulnya dan kalimatullah, alqaha, yang diletakkan, alqaha ila Maryam, yang diletakkan kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh darinya, wa anal jannatul haq, dan surga itu benar, wa naruh haq, dan neraka itu benar, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, ala makani minal amal, sesuai tergantung kepada makan tempat di mana, tergantung seberapa banyak amalnya. Ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Ubadah bin Samit. Kemudian perisai atau junnah minan nar, perisai dari neraka. Asal ibadah kepada Allah adalah menjaga kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Maka barang siapa seorang yang kemudian melakukan hal itu, maka dia selamat dan beruntung. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul dari hadis Amr bin Murrah al-Juhni, dia berkata, ada seorang yang datang menghadap kepada Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian aku melaksanakan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat dari hartaku, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, maka orang tadi bersama golongan para nabi dan siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada pada hari kiamat. Sambil mengangkat jari tangannya, selagi dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya atau mendurhakai kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua belas adalah mengerjakan amalan sunnah, yaitu jika seorang muslim ini tidak harus atau boleh gitu ya, meninggalkan ibadah sunnah atau tatawu secara mutlak. Juga diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang mubah atau yang makruh, dan dia tidak dikenai akibat dosa sedikit pun, apalagi bahwa dia telah melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala yang haram.
Maka dengan demikian ini jika dilakukan oleh seorang individu, namun jika dia meninggalkan sunnah ini secara berjamaah, misalnya terjadi pada satu penduduk desa atau sebagian besar dari penduduk kota yang bersama-sama meninggalkan sunnah dari ibadah tatawuk secara umum, maka ahli fikih menyebutkan mereka ini diperangi sampai mereka kembali mengerjakannya, atau kemudian ada yang mengatakan mereka dihukum karena meninggalkan sunnah. Hal ini adalah indikasi keberpalingan dari sunnah dan tidak ada kehendak mereka untuk mengerjakannya. Begitu pula meninggalkannya secara pribadi tidak dihukum selagi dia tidak meremehkan sunnah atau tidak yakin dengan keutamaan dan syariatnya. Adapun jika sebaliknya, maka dia adalah mengingkari, ya. Jika dia mengingkari, maka dia keluar dari agama dan dia wajib bertobat dan dipaksa untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun apabila dia meninggalkannya secara terus-menerus karena malas, sedangkan ia masih meyakini pensyariatannya, maka hilanglah darinya muru'ah, harga diri yang dan dipandang sebagai bentuk fasik yang dikembalikan pada syahadat karena telah menyepelekan agama dan syiar-syiarnya. Di samping hal itu, dia juga telah menyia-nyiakan waktunya dengan meninggalkan amalan-amalan tatawuk yang pahalanya sangat besar. Sementara ada seorang muslim yang kemudian mengharapkan keselamatan, maka ia akan begitu berhasrat meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia tidak meninggalkan ibadah tadi dan tidak mendekati hal yang dimakruhkan. Bahkan dia kemudian sampai tidak membedakan antara yang fardu atau tatawuk atau sunnah, gitu ya. Sebagaimana dia tidak membedakan antara keharaman dan kemakruhan. Ini adalah seorang muslim yang mengharapkan keselamatan, maka dia akan berlomba-lomba untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat secara umum. Ini tidak membeda-bedakan yang diperintahkan, apakah yang dilarang itu sunnah atau apakah yang diperintahkan itu wajib atau sunnah, gitu ya. Kalau diperintahkan oleh Rasulullah, maka para sahabat langsung mengerjakan, gitu ya. Kalau dilarang oleh Rasulullah, dia tidak membedakan apakah itu haram atau makruh, dia langsung meninggalkannya. Adalah mentalitas dari para sahabat Nabi, gitu ya. Dan para sahabat ini begitu mengharap pahala dan sangat berkeinginan akan rahmat dan keridhaan Allah. Dan para sahabat ini sangat waspada terhadap kemaksiatan dan larangan. Demikian juga generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Ini adalah generasi dari kalangan salafus soleh dari para ulama. Para ahli fikih membagi-bagi pembahasannya dari penjelasan hukum-hukum syariat dari wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh ini untuk menjelaskan hukum atau perkaranya dari sisi absah atau batil atau rusaknya, itu perlu diulang atau tidak dan sebagainya, terkait dengan hukum-hukumnya saja. Dan ketika seorang melihat Rasulullah SAW menyetujui pernyataan para sahabatnya, maka dan bahkan kemudian sebagaimana yang disampaikan Nu'man, tidak akan menambah lebih dari hal yang wajib tadi, maka hal itu bukan berarti bahwa para sahabat ini tidak memperhatikan sunnah atau hal-hal tatawuk atau ibadah sunnah, gitu ya. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah ini bertindak demikian karena dalam rangka kemudahan dalam agama serta kemudahan dalam pengajaran kepada para pemimpin dai untuk menyebar luaskan ruh amal dan jiwa, agar kemudian para sahabat ini berperilaku dengan penuh toleran dan kemudahan sebagai penegasan bahwa Islam ini datang untuk membawa kemudahan dan mengangkat segala kesukaran. Rasulullah SAW juga mengetahui bahwa ketika seorang mukmin yang bertakwa saat beribadah kepada Allah, dengan apa yang diwajibkan kepadanya, hal itu akan berpengaruh sampai menembus hatinya.
dan kemudian melapangkan dadanya serta jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dan kenikmatan. Sehingga hal tersebut akan membuat bersemangat dalam ibadah-ibadah sunnah dan berkeinginan untuk memperoleh ziyadah atau tambahan berupa keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ibadah-ibadah tatawwu dan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seorang mendengar sabda Nabi yang salah satu hadis qudsi ya, dari hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, wala yazalu abdi yattaqarrabu illa bin nawafili hatta uhibbahu ya. Dan tidaklah seorang hamba ini mendekat kepada Allah dengan ibadah nawafil, perbuatan yang sunnah, sampai kemudian Allah mencintainya, hatta uhibbahu, sehingga Allah mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Allah akan melihat saat dia melihat. Kemudian wayadahu allati yabtisu biha, menjadi tangannya saat yabtisu, memukul, saat dia seorang hamba memukul dengannya. Warijlahu allati yamsi biha, menjadi kakinya saat dia berjalan. Walain sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, la'u'tiyanahu, maka aku beri. Walain ista'adani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idhanahu, maka aku akan walain sa'alani, maka jika dia meminta kepadaku, maka la'u'tiyanahu, maka Allah akan memberikannya. Walain ista'adani, jika berdoa, la'u'idhanahu, dan pasti Allah akan mengabulkan. Ini maksudnya ketika Allah menjadi pendengarannya, ini Allah akan menolong, memelihara serta memberikan bantuan pada setiap gerak-gerik anggota tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, dan di setiap perkara gitu ya. Dan bahkan ketika dia meminta kepada Allah, maka kemudian Allah akan mengabulkannya. Jika seorang wali Allah ini meminta perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Demikian seorang mukmin dia selalu mencari untuk mencapai ketinggian derajat dan kesempurnaan, sehingga dia tampak seperti di sini seekor kuda yang melesat, yang mendahului di waktu siang, seperti rahib dan ahli ibadah yang khusyuk di waktu malam. Ini adalah yang hikmah hadis yang berikutnya. Hikmah berikutnya adalah tentang halal dan haram. Ini telah diketahui bahwa asal iman adalah jika seorang muslim meyakini bahwa yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah. Meskipun dalam pelaksanaannya kadang dia masih mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan yang halal. Ini oleh karena itu jika seorang manusia menyangka bahwa dia mampu mengharamkan apa yang ditetapkan keharamannya dalam syariat Allah, dan dia menghalalkan apa yang ditetapkan keharamannya, maka dia telah lancang merampas hak Allah Azza wa Jalla, menentang Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang meyakini bahwa dia berhak mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan Allah, maka sebagaimana serta apa yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, atau dia mensyariatkan dengan hawa nafsunya sendiri tanpa bertegang kepada kaidah-kaidah syariat Islam, maka dia telah keluar dari Islam.
Dan telah ditetapkan menurut riwayat yang sahih bahwa ayat ini ayat surat Al-Maidah ayat ke-87 diturunkan pada sebagian sahabat yang hendak mengharamkan diri mereka sebagian yang baik-baik sebagai sikap zuhud. Kemudian Nabi bersabda bahwa Rasulullah telah melaksanakan sholat dan tidur, puasa dan berbuka, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak menyukai man raghiba anis sunnati, maka walaisa minni, tidak termasuk ke dalam golonganku. Kemudian yang ke-14 atau fikih hadis yang berikutnya adalah melanggar sumpah dan memenuhi sumpah. Barang siapa yang kemudian bersumpah untuk mengerjakan suatu kebaikan dan ketaatan, maka sangat mulia jika kemudian orang tadi melaksanakan sumpahnya tadi. Dan janganlah sumpah ini dilanggar. Barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perbuatan maksiat, maka dia tidak boleh melaksanakan sumpahnya tadi. Hendaknya dia meninggalkan sumpahnya tadi. Artinya sumpah yang tidak yang menyelisih syariat tadi. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, barang siapa kemudian yang bersumpah untuk suatu kemaksiatan, maka tidak ada sumpah untuknya. Dan barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kebaikan yang tidak wajib, maka lebih utama jika dia membatalkan sumpahnya juga. Kemudian yang terakhir dari hikmah dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim ini hendaknya bertanya kepada ahlul ilmi tentang masalah syariat agama, dan sehingga dia mengetahui wama yujibu alaihi, apa yang Allah wajibkan atasnya, apa yang dihalalkan untuknya, dan apa yang diharamkan untuknya, sehingga dia bisa berjalan dalam syariat ini di atas petunjuk dan merasa tentram karena selamat amalnya ini. Dan hadis ini juga memberi pengertian bahwa hendaklah seorang guru banyak memberikan perhatian kepada muridnya, memberikan kabar gembira dan memberikan kemudahan dan memotivasi sang murid untuk mengerjakan kebaikan. Demikian mungkin yang kita sampaikan terkait dengan hadis yang ke-22 ini dari hadis Arba'in Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya dan dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.